Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsira liman qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwata iman, ikhwan dan akhwat billah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai malam ini Allah masih menjaga keimanan kita. Insyaallah, selama keimanan kita dijaga, kita akan aman dari bencana di dunia dan aman dari neraka di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah pula sampai malam ini Allah masih menjaga keislaman kita. Insyaallah, selama keislaman kita dijaga, kita akan selamat dari bencana di dunia dan selamat dari neraka di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, sampai malam ini Allah masih menjaga ketakwaan kita. Insyaallah, selama Allah menjaga ketakwaan kita, Allah siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Makanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia. Bukan hanya mendapatkan maghfirah dari Allah, tapi juga mendapatkan jannah dari Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di sini 1 meter berapa tanah? Ya, taruhlah 5 juta ya 1 meter. Kali seluas langit dan bumi berapa itu? Jadi orang yang paling kaya di dunia, paling kaya di akhirat, orang yang paling bertakwa. Makanya inna akramakum indallahi atqakum. Dan kemudian orang yang bertakwa itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena ditempatkan di sorga. Silakan baca surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 atau surat Al-Ma'arij mulai ayat 19. Allah menutup ayat itu dengan kalimat ulaika fi jannatin mukramun. Mereka oleh Allah akan ditempatkan di sorga dalam keadaan dimuliakan. Dimuliakan. Jadi sebenarnya Al-Mukarram itu bukan ustaz. Al-Mukarram itu bukan kiai, bukan ajengan. Al-Mukarram itu penghuni sorga. Dimuliakan. Tidak disuruh kerja lagi, disuruhnya istirahat.
Karena surga itu nikmat thawab wa hasunat murtafaqo. Pahala yang terbaik itu surga. Makanya kita minta Allahumma inni as'aluka jannata. Ya. Sedangkan pahala yang terburuk adalah neraka. Ya. Neraka itu bi'sas thawab. Ya. Bi'sas syarab. Minuman yang paling jelek itu minuman yang ada di neraka. Panasnya itu setara dengan besi mendidih. Saking panasnya air itu mengeluarkan api. Ketika diminum oleh penghuni neraka, sebelum sampai ke mulut, apinya sudah membakar wajah. Makanya disebut bi'sasyarab. Tapi dalam waktu yang sama wasaat murtafaqah, tempat istirahat yang paling jelek. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau disuruh milih, mending istirahat 1 jam, kerja 7 jam, atau istirahat 7 jam, kerja 1 jam. Ya. Dan ternyata di sorga itu 100% istirahat. Ya. Kalaupun sibuk, sibuknya dalam kesenangan, sibuknya dalam kebahagiaan. Ada nggak di dunia yang sibuk dalam kebahagiaan? Nggak ada. Ya. Penghuni sorga itu sibuknya dalam kebahagiaan. Oleh karena itu jaga iman supaya aman dari bencana, aman dari neraka. Jaga Islam supaya selamat dari bencana, selamat dari neraka. Jaga takwa supaya dapat ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sholat rawatib qabla subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang tidak meninggalkan salat rawatib qabla subuh. Sedangkan orang yang paling kaya dunia akhirat orang yang bertakwa. Ya. Makanya supaya kita menjadi orang yang bertakwa, Allah turunkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dengan Al-Quran kita akan dibimbing, akan ditunjukkan, akan diantarkan, bahkan disampaikan ke pintu sorga. Itu dengan Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran itu Al-Karim, menjanjikan karomah, menjanjikan kemuliaan. Karomah itu sorga. Ya. Karomah itu adalah sifat Allah. Ya, Al-Karim. Al-Quran juga Al-Karim. Ya. Ini acara taklim ya. Taklim itu artinya 2. Pertama taklim tuh ya, taklim. Dibentak oleh orang alim. Gitu. Yang kedua taklim. Taklim itu mengaji dan mengkaji. Apa bedanya mengaji dan mengkaji? Kalau mengaji targetnya khotam. Ya. Kalau mengkaji targetnya faham. Ya. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran itu harus sampai khotam. Tapi kalau kita mengkaji Al-Quran harus sampai faham. Setelah itu kemudian amalkan, ajarkan, sebarkan, jaga, itu namanya taklim. Ya, tadi ada takdib dan sebagainya. Itu luar biasa Islam itu. Ya, karena al-Islam itu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Ya. Dan ternyata ya, pentingnya taklim itu ya, adalah untuk meningkatkan iman. Dan ternyata betul ya. Orang yang beriman itu tidak akan ditimpa bencana.
di dunia dan tidak akan dimasukkan ke neraka dalam akhirat. Ya. Tidak akan ditimpa bencana. Maksudnya apa? Sebelum bencana ditimpakan, orang yang beriman itu sudah dikeluarkan dari tempat itu. Kalau kita belajar kisah Nabi Lut, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Ya. Jadi azab bencana di zaman Nabi Lut itu waktu subuh. Sebelum subuh Nabi Lut diperintahkan agar umatnya yang beriman dibawa keluar dari kota yang bernama Sodom dan Gomora. Setelah keluar semua, pas waktu subuh baru ditimpakan tuh berupa batu dari letusan gunung Merapi, kemudian longsor, ditenggelamkan ke dasar bumi yang paling dalam. Tapi orang yang beriman aman. Ya. Itu hebatnya orang yang beriman. Makanya orang yang beriman tuh levelnya level 1, level 2 baru orang Islam. Persis kalau kita mendoakan ahli kubur ya, assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin. Iman dulu baru Islam. Orang yang beriman pasti Islam, tapi orang Islam belum tentu iman ya. Nah, kenapa Islam itu harus dijaga? Karena ternyata ya, masih dalam surat Az-Zariyat ketika mengisahkan tentang kisah umat Nabi Lut yang durhaka kepada Allah dan nabinya. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Waktu subuh tiba ditimpakan bencana, ternyata semua rumah, semua manusia yang ada di dua kota itu tidak ada yang tersisa. Semuanya ditimpuk batu, kemudian ditenggelamkan ke dalam perut bumi yang paling dalam. Tapi ternyata di tempat itu ada satu rumah. Satu rumah itu tidak kena bencana. Ya. Jadi ditimpa bencana tapi selamat. Kenapa? Ghairu baitin minal muslimin. Ya. Karena rumah itu yang punyanya orang Islam. Ya. Mending aman, mending selamat, Pak. Mending aman, mending selamat. Mending aman, kalau aman tidak ditimpa bencana. Tapi kalau selamat ditimpa bencana tapi enggak kena bencana. Ya. Makanya musibah di Cianjur kan ada yang meninggal, ada yang luka, ya, ada yang cacat, ada yang kehilangan rumah dan lain sebagainya. Ya. Tapi juga ada yang selamat. Enggak boleh tepuk dada. Kalau selamat itu diselamatkan oleh Allah. Ya. Jangan kayak Mbah Marijan dikutuskan, dijadikan iklan apa? Ekstra jos Rosso. Ya, ternyata betul Mbah Marijan selamat itu diselamatkan oleh Allah. Sebab pas letusan Gunung Merapi yang kedua, ternyata dia meninggal. Ya. Bajunya tercabik-cabik itu oleh wedus gembel. Karena wedus gembel itu kecepatannya 400 km per jam. Makanya naik motor terkejar enggak tuh? Naik mobil terkejar enggak? Ya. Yang tidak terkejar itu orang yang dibawa oleh malaikat. Ya. Enggak bisa itu dikejar oleh wedus gembel. Ya. Gitu. Maka tema kita dalam taklim pada malam ini adalah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Ini ada kaitannya dengan bencana di dunia, ada kaitannya dengan azab di neraka. Ya. Di antara ya, keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan umatnya juga diistimewakan tadi sudah dibacakan ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 40, surat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasul wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya. Karena Nabi
Muhammad SAW itu adalah Rasulullah dan juga Nabi terakhir. Jadi tidak ada Nabi lagi, tidak ada Rasul lagi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau setelah Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, ada orang yang ngaku Nabi, ada orang yang ngaku Rasul, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama Dajjal. Itu hati-hati dong. Karena Dajjal itu munculnya 40 hari sebelum kiamat. Tapi 1 hari terasa 1 tahun itu. Karena takut mencekam itu. Ya, rasa takut yang luar biasa dengan kemunculan Dajjal. Dajjal itu matanya bukan 1, 2. Tapi yang satu picak. Ada tulisan kufur atau kafir. Kemunculan Dajjal itu menyebabkan banyak orang yang kafir. Karena Allah mengizinkan Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Ya. Orang mati itu bisa dihidupkan oleh Dajjal. Ya. Tapi kalau ada orang yang ngaku Nabi, orang yang ngaku Rasul setelah Nabi Muhammad SAW diutus, bisa jadi kalau bukan Dajjal adalah kadzab. Apa kadzab itu? Tukang bohong. Ya. Kalau Dajjal itu rajanya bohong. Tapi kalau kadzab itu anak buahnya Dajjal. Ya. Banyak gak sekarang tukang bohong? Iya. Ya. Ada 3 orang yang tidak akan masuk neraka. 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah. 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. 3 orang yang tidak akan disucikan oleh Allah. Tidak akan diampuni dosanya, ya, dibersihkan di neraka dengan cara dibakarnya, ya. Kemudian disediakan azab yang sangat pedih. Siapa? Ya. Pertama adalah syaikhun zanin, orang tua tapi masih doyan zina, ya. Tua-tua keladi makin tua, ya. Padahal makin tua itu makin lemah. Makin tua itu makin banyak penyakitnya. Makin tua itu rasa dari ujung rambut sampai ujung kaki dikurangi. Ya. Dulu waktu muda yang dicari ayu manis. Kalau sudah tua yang dicari kayu manis. Ya. Waktu muda ayu manis. Ya. Tapi kalau sudah tua, waktu muda yang dimakan yang enak-enak. Tapi sudah tua yang dimakan yang enak-enak. Iya. Makanya kalau anak muda berzina wajar. Tapi kalau orang tua berzina kurang ajar. Yang kedua malikun kadzab, raja, presiden, penguasa, pejabat tinggi, kadzab yang doyan bohong itu, ya, nggak bakal masuk surga itu, ya, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, ya, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Bahkan dimasukkan, ya, ke dalam nerakanya Allah. Dan yang ketiga, wa'ailun mustakbir, ya, orang miskin yang sombong. Ada nggak orang miskin sombong? Kalau orang kaya sombong banyak nggak? Banyak. Ya. Tapi kalau orang miskin sombong, udah miskin nggak mau sholat. Udah miskin, nggak mau ngaji. Ya. Saya waktu kecil masih ingat itu. Ya. Disuruh bagi-bagiin zakat kepada orang miskin oleh masjid itu. Ya. Nah kemudian waktu itu orang miskinnya lagi nyapu. Ya. Saya katakan Pak, ini amanah dari masjid. Ya. Itu langsung, ya,
sapunya dibuang, kemudian pipi saya ditempeleng. Ya. Nggak mau dia nerima zakat. Dia merasa hina kalau dikatakan orang miskin. Ya. Tapi yang lebih ya sombong lagi, ya udah miskin tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah kemudian di sini jelaskan wala taqumu sa'ata ya, yub'ats dajjalun kadzabun. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai diutus yang namanya dajjal, kadzab ya, dajjal dan tukang bohong. Qariban min salasin ya, kurang lebih jumlahnya itu mendekati 30. Di Indonesia ada yang ngaku nabi, namanya Sayuti, tukang apa? Tukang cukur. Ada Ahmad Musodek, ya, itu dia dapat wahyu di Gunung Bondar, ya, itu ngaku nabi juga. Ada Lia Aminuddin, ya, anaknya itu adalah Nabi Isa katanya, yang sudah turun ke bumi. Sedangkan dia adalah seorang wanita ya, yang dijaga oleh yang namanya Jibril. Itu Jibril. Tapi ketika ditangkap sama Polda nggak bisa apa-apa tuh Jibril. Ya. Ya. Kulluhum yaz'um annahu Rasulullah. Semuanya ya, Dajjal dan Kadzab itu ngaku bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tolong dicatat. Ya. Kalau ada orang yang ngaku nabi, ngaku rasul, itu namanya kalau tidak Dajjal, Kadzab. Ya. Kemudian umat yang dirahmat umat ya. Nabi Muhammad SAW ya, adalah umat yang dirahmati, dikasih, disayangi, dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena iman dan kekuatan yang dimilikinya. Ya. Dia beriman, tapi juga kuat, tidak lemah. Ya. Kuat ekonominya, ya. Ya. Kuat politiknya, kuat sosialnya, kuat fisiknya, kuat ilmunya. Ya. Al-mu'min al-qawi khairu wa ahabu ilallah. Orang yang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, ya, kami adalah umat yang terakhir, tapi kami umat yang terbaik. Di antaranya, ya, beriman dan kemudian punya kekuatan. Ya. Allah menantang manusia dan jin untuk menembus langit. Tapi langit itu sejatinya tidak akan bisa ditembus kecuali dengan sultan, kekuatan itu. Ya. Jadi langit itu bisa ditembus. Ya. Kalau Bapak sudah bisa menembus langit, ya, ternyata di atas langit itu ada besi yang lebih banyak daripada besi yang ada di dalam bumi. Di bumi itu ada gunung besi. Jadi besi yang Allah turunkan dari langit, masukkan ke bumi, naikkan kemudian jadi gunung. Ya, emas dari langit turunkan ke bumi, kemudian dinaikkan jadi gunung emas. Ada gunung kristal. Ya, gunung besi di mana? Di Australia. Gunung emas di Indonesia. Hebat itu ya. Ya. Mending gunung emas, mending gunung besi. Kemudian gunung kristal di Afrika. Tapi emas, kristal dan kemudian besi yang Allah turunkan dari langit cuman seuprit. Kalau mau emas yang banyak, besi yang banyak, kristal yang banyak ada di langit dalam bentuk asteroid. Sama seperti air. Ya. Air yang sekarang nggak habis-habis. Ya. Itu digalonin sama aqua, sama pit, sama le minerale, nggak habis-habis ya. Ya. Masih ada tuh di kutub dalam bumi kalau mau dikeluarkan gunung yang paling tinggi kerendam itu. Ya.
Tapi itu tidak ada artinya dibandingkan dengan air yang ada di langit. Ya. Allah turunkan air dari mana? Dari langit. Allah turunkan besi dari langit. Baca itu surat Al-Hadid. Ya. Gitu. Bahkan api yang sering ibu-ibu nyalakan di dapur, ya, itu dibandingkan dengan biji kurma, masih gedean biji kurma dibandingkan dengan api yang ada di neraka. Ya. Dan Allah jelaskan, musibah yang paling berat sekalipun yang ada di dunia, manusia masih ada yang sabar. Ya. Makanya Allah perintahkan wabasyiris sabirin, ya, supaya sabar. Kenapa? Allah tidak mungkin nyuruh sabar kalau orang tidak bisa sabar. Tapi di neraka tidak ada seorang pun yang bisa sabar. Ya. Tadi ada air yang panasnya setara dengan besi mendidih. Kalau diminum belum sampai di mulut, wajah sudah terbakar. Kalau ditelan, maka usus tercabik-cabik. Ya. Jadi ibu-ibu nanti kalau ke pasar beli usus, ya, kemudian ngerebus air sampai mendidih sepanas-panasnya. Kemudian siramkan ke usus. Kalau usus itu belum tercabik-cabik, berarti belum panas itu. Belum panas itu, ya, belum panas. Ya. Ini menunjukkan. Jadi orang yang beriman yang kuat imannya, ya, kuat akidahnya, kuat akhlaknya, kuat ibadahnya, di samping kuat ekonominya dan kuat fisiknya, kuat ilmunya, khairun wa ahabu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT minal mu'minid dhaif, daripada orang yang beriman yang lemah, ya. Kemudian keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW juga adalah umat yang tertinggi derajatnya, walaupun sering dihina dan dinista, ya. Orang yang beriman itu sering dihina, sering dinista. Tapi dalam pandangan Allah, orang yang beriman itu orang yang derajatnya paling tinggi. Kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jika kalian beriman, jangan merasa hina, jangan merasa sedih, kan begitu, ya. Kalau kita yakin, ya, sebagai orang yang beriman, jangan merasa hina, jangan merasa sedih. Karena kita termasuk orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah SWT. Berarti semakin tinggi, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya yang namanya taklim itu, di samping untuk menambah ilmu, juga untuk meningkatkan iman. Dan kalau kita baca dalam surat Al-Mujadilah, ternyata iman dan ilmu kalau disinergikan itu akan mengangkat derajat. Ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Pasti ini Allah akan mengangkat, ya, derajat orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu, ya, lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak beriman dan orang yang tidak berilmu. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling dulu dihisab. Ya. Sebelum umat yang lain, maka umat Nabi Muhammad dulu yang dihisab. Ya. Ya. Jadi yang pertama masuk surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama masuk neraka juga umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Gitu. Sebelum yang lainnya. Dan di antara umat Nabi Muhammad yang masuk surga, itu yang pertama masuk surga itu orang-orang yang miskin. Ya, baru kemudian orang kaya. Ya, saya tanya Pak, orang miskin dengan orang kaya dihisabnya lamaan mana? Iya. Orang yang panjang umurnya dengan orang yang pendek umurnya dihisabnya lamaan mana? Iya. Ya, tapi kita pengen panjang umur ya, pengen banyak duit ya. Padahal Rasul berdoa, ya Allah jadikan aku orang miskin. Ya Allah matikan aku orang miskin. Jadi apa? Sebagai orang miskin. Ya Allah kumpulkan aku, ya, di kelompok orang-orang miskin. Ya.
Apa yang dimaksud di sini? Orang miskin itu orang yang merasa cukup dan tenang dengan pemberian Allah. Ya. Dulu Bu, kalau punya uang 100.000 tenang nggak? Kalau sekarang? Iya. Bisa nggak kita tenang dengan rezeki yang Allah berikan? Itu orang miskin. Miskin itu kan dari kata sakinah kan, ya, maskan, ya. Itu tenang, diem, nggak ngomel, nggak ngoceh dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul SAW, nahnul akhirun as-sabiquna yaumil qiyamah. Kami memang yang terakhir. Ya, tapi kami adalah yang paling dulu dihisab. Ya. Yaitu hadisnya riwayat muttafaq alaihi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Insyaallah kalau ketemu lagi kita akan membahas tentang masalah hisab ini. Penting banget ya. Jadi ada orang yang dihisab dengan mudah, kemudian dikumpulkan kembali dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan saudaranya di sorga. Ya. Jangankan di sorga, di dunia saja kalau kumpul dengan keluarga bahagia nggak? Bahagia, ya gitu. Terus saya punya ya langganan tukang serabi itu, anaknya 10. Tapi begitu keluarga anaknya sudah berkeluarga, sepi Bu. Tinggal berdua itu, sepi. Asalnya 10 rame gitu ya, rame. Nikah semua, kemudian sepi di rumahnya tuh, ya. Tapi dia mengatakan begini, saya nyesel katanya punya anak 10. Kenapa? Anak saya semuanya sudah kerja sekarang. Pas gajian ada yang ngasih 1 juta, ada yang ngasih 2 juta, ada yang ngasih 3 juta, ada yang ngasih semua. Bayangkan kali 10. Coba kalau dulu punya anak 20 kan gitu. Ini doa Rasul, Bu. Doa Rasul kepada Anas bin Malik. Apa doanya? Ya. Ibu mau nggak didoakan oleh Rasul seperti Rasul mendoakan Anas bin Malik? Allahumma atil umrahu, ya Allah panjangkan umurnya. Wa akthir malahu, banyakkan hartanya. Wa akthir waladahu, banyakkan anaknya. Waghfir lahu wa barik lahu fi, ampuni dosanya, berkahi hidupnya. Wah, itu luar biasa Bu. Ya. Itu doa Rasul kepada pembantu. Sekarang ada nggak majikan yang mendoakan pembantu seperti itu? Ada nggak? Malah bangga kalau anak pembantunya tuh tinggal di rumahnya tuh dari dulu sampai sekarang pembantu terus. Kalau Rasul doakan supaya jangan jadi pembantu yang abadi, ya didoakan panjang umurnya, banyak hartanya, banyak anaknya, diampuni dosanya, kemudian diberkahi hidupnya, ya gitu. Jadi statusnya naik, nggak jadi pembantu terus. Ya. Didoakan, doa Rasul kan mustajab. Sahabat yang paling panjang umurnya Anas bin Malik. Tapi sahabat yang paling banyak anaknya Anas bin Malik. Ya. Anaknya itu 100. Anaknya 100. Nggak tahu itu istrinya berapa. 100. 100. Ya. Nah, jadi di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW adalah walaupun datangnya terakhir, tapi dihisabnya lebih dulu. Kemudian umat terbanyak masuk surga. Ya, ini ada 100, ada nggak 100? Iya. Ini nggak masuk surga semua. Iya. Coba lihat, ini kuota untuk masuk surga. Dan ternyata yang paling banyak kuotanya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut ummatun marhumatun, umat yang dirahmati. Ya, rahmat itu adalah golden ticket untuk masuk surga. Ya. Ini ada hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Hakim, tapi dimauqufkan oleh Imam Al-Zahabi. Paling tidak ini adalah ya perkataan sahabat, tapi disahihkan sebagai sabda Nabi juga ya. Apa katanya? Ahlul jannah isruna wa mi'ah soffin. Ternyata penghuni surga itu oleh Allah dibariskan, sapnya rapat, rapi ya. Ya, rapat, rapi, lurus. Jadi penghuni surga ya.
Dan kata Rasul, penghuni surga itu jumlahnya ada 120 saf. Ya. Ini kalau penuh berapa saf? Ya. Ini 120 saf itu penghuni surga itu. Kemudian hadhil ummah minha samanuna sofan. Sedangkan penghuni surga dari yang 120 saf itu 80 saf. Jadi berapa persen tuh, Pak? 120 saf umat Nabi yang masuk surga 80 saf. Berapa tuh? 2/3 ya? 2/3 itu ya, yang masuk surga. Ya. Tapi kita ingin masuk semuanya ya. Kalau masuk semuanya berarti yang lain nggak masuk surga. Nah ini kita termasuk yang 2/3 insya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Makanya jangan sampai berhenti hadir di majelis ilmu. Karena salah satu faidah menuntut ilmu itu adalah sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Akan dimudahkan menempuh jalan menuju surga. Berarti jalan menuju surga itu susah atau gampang? Susah. Tapi akan digampangkan kalau kita menuntut ilmu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, umat Nabi Muhammad SAW itu punya keistimewaan, doanya mustajab. Doanya mustajab. Ya. Dan ini dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, suratnya, ya, surat apa nih? Oh ini nggak kecatat ya. Wa qul rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, ya. Ud'uni, silahkan kalian berdoa kepadaku. Astajib lakum, pasti akan aku kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong dari beribadah, maksudnya dia beribadah, dia tidak beribadah, tidak berdoa. Atau dia beribadah tapi tidak berdoa, sombong juga. Atau menolak kebenaran, kemudian menghina manusia, sombong juga. Ya, saya dakhuluna jahannama dakhirin, kelak akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya, jadi doa itu bentuk tawadhu kepada Allah. Ya, orang yang tidak berdoa itu sama dengan orang yang tidak beribadah, dianggap ya, sombong. Kenapa? Karena doa itu mukhul ibadah. Doa itu tulang sumsumnya ibadah. Jadi ibadah yang paling enak itu, ibadah yang paling mudah itu berdoa. Minta dikasih, dinilai ibadah, luar biasa ya. Gitu. Kalau kita minta terus-terusan kepada manusia, manusia senang nggak? Nggak senang. Tapi kalau kita minta terus-terusan kepada Allah, Allah senang nggak? Senang ya. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian umat yang dirahmati Allah tidak akan disiksa di akhirat. Ya. Ya. Pengalaman yang paling menakutkan, ya. Pengalaman yang paling menyakitkan yang akan dialami oleh manusia di dunia adalah saat sakaratul maut. Ya. Kenapa dia mati? Karena nggak kuat. Ya, kalau kuat mah nggak mati. Ya, ya, mati karena nggak kuat itu. Ya. Tapi ada yang lebih menakutkan, ada yang lebih menyakitkan, yaitu pengalaman setelah mati. Ya. Manusia itu dihidupkan 2 kali, dimatikan 2 kali. Ya, dimatikan itu sebelum lahir ke dunia. Ya. Kemudian dimatikan setelah lahir ke dunia. Setelah itu dihidupkan lagi. Terus nggak pernah mati-mati. Itu yang normal. Tapi yang tidak normal setelah mati, ya, yang ditempatkan di alam kubur, kemudian disiksa di alam kubur, mati dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi. Nanti di neraka, mati dihidupkan lagi, berulang kali. Tsumma la yamutu fiha wala yahya. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kemudian Hakim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Tapi lagi-lagi dimauqufkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Laisa ummati hadhi,
ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang dirahmati. Ya, laisa azabuha fil akhirah, tidak ada azab di akhirat. Ya, azab apapun di akhirat tidak akan dialami oleh umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Tapi kemudian azabuha, azabnya itu fi dunia, di dunia. Jadi supaya tidak diazab di akhirat, maka diazabnya di dunia. Apa bentuk azabnya? Al-fitan, berbagai macam fitnah. Ya, umat Islam itu difitnah sebagai teroris, difitnah sebagai radikal, ya, difitnah sebagai apa? Macam-macam, ya. Itu fitnah tuh. Fitnah itu bisa berarti tuduhan yang tidak benar, bisa juga berarti siksaan, ya. Kemudian bentuk azab di dunia untuk umat Nabi Muhammad SAW itu adalah wazalazil, berbagai macam guncangan, di antaranya gempa bumi, ya. Jadi gempa bumi di Garut 5,6 skala Richter. Kemudian di Sigi di Palu 6, sekian. Kemudian di Aceh 10, sekian. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gempa yang sebenarnya. Ya, saking dahsyat gempa itu dijadikan salah satu suratnya surat Az-Zalzalah, idza zilzilatil ardu zilzalaha. Jadi guncangan nanti pada hari kiamat saat dihancurkannya alam semesta, itu bumi diguncang dengan seguncang-guncangnya. Sampai kemudian wa akhrajatil ardu athqalaha, benda-benda berat, benda-benda berharga seperti emas dan sebagainya oleh bumi dikeluarkan. Ini dahsyatnya bumi. Benda yang berat saja bisa dikeluarkan. Yang sekarang dibikin jalan tol, dibikin rumah, masjid dan sebagainya, itu besinya sudah berapa ton itu? Ya. Yang sudah dicetak, dijual di toko emas berapa ton itu? Belum dibawa ke luar negeri itu. Ya. Itu, ya. Tapi nanti sisanya yang lebih banyak lagi dikeluarkan oleh bumi. Tapi manusia sudah tidak tertarik lagi. Ya. Sekarang ada orang yang datang ke sini, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Nah, itu di got di belakang itu ada emas 10 kilo. Bubar nggak ngajinya tuh? Ya. Tapi nanti dikeluarkan emas, besi, kristal dikeluarkan, minyak dikeluarkan, nggak tertarik. Ya. Bahkan di alam mahsyar manusia itu nggak pakai tutup kepala, nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai sandal, ya telanjang bulat. Istri Rasul nanya, ya bagaimana dengan orang yang mata keranjang ya Rasulullah? Ya, jadi depan telanjang, kiri kanan telanjang, ya, ya, gitu. Kata Rasul, rasa takut waktu itu mengalahkan segalanya. Ya. Jadi tidak ada lagi yang mata keranjang, tidak ada lagi yang mata duitan, tidak ada lagi yang mata-mata, nggak ada. Rasa takut mengalahkan segalanya. Yang ketiga, wal qatlu, pembunuhan, Bu. Ya, pembunuhan di Rohingya, ya, di Palestina, ya, di mana lagi itu? Itu adalah azab untuk umat Islam supaya di dunia di akhirat tidak diazab. Tapi yang terbaik, ya, menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang paling istimewa, bukan hanya tidak diazab di akhirat, tapi juga tidak diazab di dunia, aman dan selamat dari azab Allah. Bagaimana caranya? Tadi jaga iman, jaga Islam, jaga takwa. Insya Allah aman dan selamat. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.